Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rofiatul Adawiyah dengan NIM 230305501059 dari kelas D Program Studi Gizi Angkatan 2023, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, di video kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan konsep dasar terjadinya penyakit, khususnya pada teori roda atau wheel theory. Nah, tugas ini diberikan oleh Ibu Irma SKM MKes selaku dosen pengampu pada mata kuliah Epidemiologi Gizi. Oke teman-teman, kita langsung saja. Jadi secara garis besar, konsep dasar timbulnya penyakit itu ada 3. Yang pertama adalah konsep segitiga epidemiologi. Yang kedua ada konsep roda, dan yang ketiga konsep jaring-jaring sebab akibat. Namun seperti yang sudah saya paparkan, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada video kali ini kita hanya akan berfokus pada teori roda atau wheel theory. Lalu, apa sih teori roda itu dan kenapa dikatakan sebagai teori roda? Jadi, teori roda merupakan model yang menekankan efek interaksi yang kuat antara lingkungan sosial, fisik, dan biologi dengan inti genetik manusia. Jadi, dalam teori roda, interaksi antara lingkungan dan genetik itu menjadi hal penting sebagai faktor risiko terjadinya penyakit. Teori roda yang pertama itu memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agen. Nah, identifikasi faktor yang dimaksud di sini adalah faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Dan ada kalimat yang menyatakan bahwa timbulnya penyakit tidak mementingkan pentingnya agen. Nah, maksudnya adalah agen di sini tidak berdiri sendiri dalam menyebabkan penyakit, tetapi ia berinteraksi dengan faktor genetik individu dan juga berbagai faktor lingkungan seperti kebiasaan hidup, kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan fisik. Nah, hal ini yang menjadi pembeda teori roda dengan segitiga epidemiologi, yang dimana pada segitiga epidemiologi, agen ini merupakan salah satu elemen dari 3 elemen faktor penyebab penyakit. Yang kedua, besarnya peran dari masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Jadi, kontribusi atau pengaruh dari setiap faktor terhadap terjadinya suatu penyakit itu berbeda-beda, tergantung pada jenis penyakit yang dibahas. Selanjutnya, nah, pada layar teman-teman kita sudah melihat nih model roda, dan kita sudah tahu mengapa dikatakan sebagai model roda, karena memang bentuknya seperti roda, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, model roda ini terbagi menjadi 2 bagian, ada lingkaran luar dan juga ada inti. Lingkaran luar ini terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan juga lingkungan sosial. Sementara inti terdiri dari genetik yang terdapat di dalam manusia atau host. Nah, model roda ini lebih mementingkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yang dimana manusia ini memiliki substansi genetik. Dan ketika kita lihat ukuran komponen roda ini tidak selamanya seperti ini, melainkan ia bisa berubah-ubah karena bersifat relatif, tergantung pada problem spesifik penyakit yang bersangkutan.
Misal pada penyakit herediter, nah proporsi inti genetik itu akan relatif lebih besar dari elemen lain, dari faktor lain. Contohnya juga pada penyakit campak, yang dimana status imunitas pejamu dan lingkungan biologis itu akan lebih penting dari faktor genetiknya. Pada stres mental, nah peranan lingkungan sosial itu akan lebih besar dari yang lainnya. Jadi proporsi dari lingkungan sosial itu lebih besar dari yang lain. Selanjutnya penyakit malaria. Nah, peran lingkungan biologis pada penyakit malaria itu akan lebih besar dari faktor lainnya. Selanjutnya, baik, di sini kita akan bahas satu persatu bagian dari model roda. Yang pertama ada bagian inti yang terdiri dari host atau human sebagai individu atau populasi yang menjadi sasaran penyakit. Jadi host ini dapat terkena penyakit atau tidak itu tergantung pada beberapa faktor yang ada di dalam diri individu. Nah, faktor apa saja? Jadi faktornya itu ada faktor usia, jenis kelamin, genetik, tingkah laku, status gizi dan imunitas, serta ras. Nah, kita berikan contoh nih pada usia. Lansia itu akan lebih rentan terkena penyakit karena fungsi tubuhnya itu sudah mulai menurun. Dan misalnya juga pada jenis kelamin, nah ada penyakit yang hanya terkena pada perempuan dan ada juga penyakit yang hanya dialami oleh laki-laki. Misal kanker payudara itu hanya diderita oleh perempuan saja. Dan kanker prostat itu hanya dialami oleh kaum laki-laki. Kita ambil contoh satu lagi di faktor imunitas. Nah, anak yang memiliki imunitas yang rendah akan cenderung lebih mudah terserang penyakit. Kenapa? Karena kekebalan tubuhnya ini tidak mampu untuk menghalau virus-virus penyebab penyakit yang ingin masuk ke tubuhnya, sehingga ia lebih rentan untuk terkena penyakit. Selanjutnya ada genetik yang berada di dalam tubuh individu. Jadi genetik itu merupakan faktor pusat yang berinteraksi dengan berbagai faktor lingkungan untuk menentukan kesehatan individu. Jadi gen bisa menjadi faktor timbulnya penyakit karena adanya mutasi atau kelainan pada gen yang diwarisi dari orang tua. Lalu bagian kedua itu ada lingkaran luar. Nah, lingkaran luar ini terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan juga lingkungan sosial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan tidak bersenyawa. Artinya ia merupakan benda mati. Nah, lingkungan fisik yang seperti apa yang dapat menjadi faktor risiko timbulnya penyakit? Jadi seperti kualitas udara, air, kebersihan lingkungan, kondisi perumahan, dan paparan polutan atau racun. Nah, sebagai contoh, polusi udara dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Selanjutnya ada lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis ini merupakan segala sesuatu yang bersifat hidup. Nah, lingkungan biologis seperti apa yang dapat menjadi faktor risiko timbulnya penyakit? Jadi seperti bakteri, virus, parasit, dan faktor biologis lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya, paparan virus hepatitis itu dapat menyebabkan penyakit hati. Yang ketiga ada lingkungan sosial yang merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari dan terdapat interaksi sosial di dalamnya.
Nah, lingkungan sosial yang seperti apa yang dapat menjadi faktor timbulnya penyakit? Jadi, lingkungan sosial yang tidak sehat, kondisi perumahan yang tidak memadai, stres kerja dan ketidaknyamanan kerja, diskriminasi dan stigma. Contohnya, ketika seseorang bekerja yang dimana pekerjaannya ini penuh dengan tekanan, itu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan juga kecemasan. Selain itu juga dapat beresiko terkena penyakit fisik seperti hipertensi dan juga penyakit jantung. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa poin terkait dengan penjelasan teori roda agar kita lebih mudah memahami bagaimana sih konsep dari teori roda itu. Yang pertama ada peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Jadi jika berkaitan dengan kesehatan mental, itu lingkungan sosial itu lebih berperan dalam menentukan kesehatan mental seseorang. Seperti tadi, orang mengalami diskriminasi. Nah, itu merupakan lingkungan sosial yang berpengaruh pada kesehatan mental, timbulnya masalah mental. Yang kedua, ada peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sunburn. Nah, sunburn ini kaitannya dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam lingkungan fisik, yang dimana sunburn ini faktor penyebabnya itu ada pada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik inilah yang lebih berperan. Ketiga, peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria. Nah, malaria ini faktor penyebabnya itu ada pada lingkungan biologis. Karena penyakit malaria ini terjadi karena gigitan nyamuk, yang dimana nyamuk ini merupakan bagian dari lingkungan biologis karena ia merupakan makhluk hidup. Yang keempat, peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Nah, jika berkaitan dengan keturunan itu sudah tidak jauh-jauh lagi dengan istilah genetik karena mereka saling berkaitan. Jadi, poin-poin yang ada di sini merupakan penjelasan mengapa sebenarnya faktor genetik dan juga lingkungan ataupun interaksi antara keduanya itu merupakan resiko timbulnya sebuah penyakit. Selanjutnya, contoh kasus penyebab penyakit dalam teori roda atau jika kita kaitkan dengan teori roda. Yang pertama ada penyakit kanker payudara. Nah, jika kita hubungkan dengan faktor genetik, penyakit kanker payudara ini dapat terjadi karena mutasi gen pada gen BRCA1 atau BRCA2, yang dimana hal ini merupakan contoh bagaimana faktor genetik dapat memprediksi kerentanan terhadap penyakit. Yang kedua adalah penyakit asma. Nah, jika kita hubungkan dengan faktor lingkungan fisik, penyakit asma ini dapat terjadi karena adanya paparan polusi udara dan polutan seperti asap kendaraan dan partikel debu yang dapat memicu atau memperburuk asma, terutama pada individu dengan predisposisi genetik. Jadi, selain berhubungan dengan faktor lingkungan fisik, ternyata penyakit asma ini juga berpengaruh dari segi genetiknya. Jadi keduanya saling berinteraksi. Yang ketiga ada penyakit diabetes tipe 2. Nah, jika kita hubungkan dengan faktor lingkungan sosial, penyakit ini dapat terjadi akibat kehidupan dalam kemiskinan atau kurangnya akses ke makanan sehat dan perawatan medis, terutama pada individu dengan predisposisi genetik. Jadi ada hubungannya juga dengan genetik.
Yang keempat ada tuberkulosis. Nah, jika kita kaitkan tuberkulosis ini dengan faktor lingkungan biologis, maka penyakit ini dapat terjadi karena adanya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan munculnya penyakit ini. Nah, lingkungan biologis seperti paparan bakteri dan kondisi kesehatan yang menurunkan daya tahan tubuh berkontribusi pada pengembangan penyakit ini. Baik, kita sudah sampai ke bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kita kali ini adalah model roda membantu memahami bagaimana berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya penyakit. Faktor genetik di pusat roda menetapkan dasar predisposisi terhadap penyakit, sementara faktor lingkungan di lingkaran luar mempengaruhi bagaimana faktor-faktor genetik tersebut berinteraksi dan mempengaruhi kesehatan individu. Baik teman-teman, nah tadi kita sudah membahas mengenai apa sih konsep dari teori roda itu. Bagaimana bentuknya, apa saja elemen-elemen atau faktor-faktor yang ada di dalamnya, dan bagaimana contoh-contoh kasusnya. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada hari ini, saya punya kata-kata untuk kita semua. Nah, kata-kata hari ini, kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Jadi kita harus menjaga kesehatan mulai dari sekarang untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Jadi jangan cuma investasi finansial saja yang punya keuntungan, tetapi investasi kesehatan juga sangat penting. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah penyampaian karena kita semua di sini sama-sama belajar. Saya akhiri pembahasan kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.